Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sumira dengan NPM 1940401032 dari Lokal A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Metode Kuantitatif dalam Bisnis dengan materinya Peramalan Permintaan. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu mengenai peramalan dalam organisasi. Peramalan sendiri merupakan bagian penting dalam organisasi bisnis. Dan untuk mengambil setiap keputusan, manajemen yang sangat signifikan. Peramalan menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang. Dalam area fungsional keuangan, peramalan memberikan dasar dalam menentukan anggaran dan pengendalian biaya. Selanjutnya, untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan permintaan terdapat 9 langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan, yang kedua, memilih item independent demand yang diramalkan, yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, yang keempat, validasi model peramalan, yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, memilih model-model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, mengimplementasikan hasil-hasil peramalan. Dan yang terakhir, memantau keandalan hasil peramalan. Kemudian, selanjutnya di sini ada fungsi peramalan. Fungsi peramalan sendiri tidak hanya termasuk di dalamnya teknik khusus dan model, tetapi juga termasuk input dan output dari subjek peramalan. Pengembangan fungsi peramalan dibutuhkan untuk mengidentifikasi output, karena spesifikasi output dapat menyederhanakan pemilihan model peramalan. Tetapi fungsi peramalan tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan inputnya. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai pola permintaan. Permintaan bukanlah faktor yang dapat dikontrol. Dalam setiap situasi di industri berbeda, situasi permintaan yang berbeda mungkin ditemui melalui manajemen persediaan. Kemudian ada berbagai jenis situasi permintaan. Yang pertama, permintaan negatif. Jika respon pasar terhadap suatu produk negatif, itu menunjukkan bahwa orang tidak mengetahui fitur layanan dan manfaat yang ditawarkan. Yang kedua, tidak ada permintaan. Jika orang tidak sadar, memiliki informasi yang tidak memadai tentang suatu layanan atau karena ketidakpedulian konsumen. Yang ketiga, permintaan laten. Pada waktu tertentu tidak mungkin memiliki serangkaian layanan yang menawarkan kepuasan total untuk semua kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang keempat, yaitu permintaan musiman. Beberapa layanan tidak memiliki permintaan sepanjang tahun. Mereka mungkin dibutuhkan hanya pada periode waktu tertentu. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai metode peramalan. Ada beberapa metode peramalan. Yang pertama yaitu metode judgment. Dalam beberapa kasus, metode ini merupakan metode yang paling praktis dalam membuat peramalan. Ada 4 metode judgment yang berhasil adalah yang pertama, sales force estimation, yang kedua, exhaustive opinion, yang ketiga yaitu market research, yang keempat, the Delphin method. Selanjutnya, metode peramalan yang kedua yaitu metode kuantitatif. Berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun metode peramalan kuantitatif ialah yang pertama, metode kasual. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Yang kedua, time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen
yaitu variabel yang dicari, dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya. Kemudian dihubungkan dengan waktu, minggu, bulan, atau tahun. Cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih.